Halo teman sahabat, ketemu lagi. Kita lagi di kebun ya. Kita akan menanam ini yang kemarin ya sempat kita posting di YouTube Alpukat Farm. Ceritanya ya, bibitnya ini kita sambung Oktober 2023. Artinya udah berusia 1 tahun kurang lebih ya, 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan dari sambung pucuk. Ini kita lagi menyiapkan ya tempat tanam, atau kita lagi menyiapkan media tanam. Jadi kita kemarin udah kita kasih kapur dolomit ya. Ini udah kita tabur ya untuk kita menetralkan ya keasaman ya. Pada hari ini kebetulan sekam padi baru kita siapkan ya. Ini kita barusan ambil dari penggilingan padi. Jadi ini sekam padi ini tidak masalah, agak banyak pun tidak masalah ya. Ini kita alokasikan 1 karung ya teman sahabat ya. Ini 1 karung. Tujuan dari sekam padi ini ya teman sahabat untuk membentuk porositas. Begitu ada hujan ya, air itu akan sangat mudah menyebar ke bawah ya. Demikian juga untuk menjaga ya bentuk struktur fisika tanah ya. Ya, namanya fisik tanah itu ya, fisika tanah itu ya artinya tidak terlalu padat ya. Di situ kaitannya ya, sehingga terbentuklah kegemburan untuk memudahkan perakaran mencari nutrisi unsur hara yang ada di dalam tanah maupun yang udah kita tambahkan. Ini contoh ya, kita akan tambahkan ya, coba kamera. Ini ya fosfat yang di kemasannya itu S-Petro 36 ya. Ini tidak masalah, kita tabur saja ya di daerah media tanam ini, di daerah titik tanam ya. Ini. Boleh kita kasih juga ya NPK untuk cadangan ya. NPK berimbang yang kita gunakan ya. Boleh. Jangan terlalu banyak, sedikit saja. Ini kita untuk mengantisipasi ya, mungkin ada rayap lain sebagainya ya yang ada di dalam tanah. Ini juga jangan terlalu banyak lah ya. Karena nanti kita kasihan juga dengan mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya, termasuk cacing apa itu ya. Seperlunya saja ya, jenis furadan. Ini kita untuk mengantisipasi berupa ulat, rayap apa mungkin nanti yang akan mengganggu perakaran. Setelah beberapa ya bahan-bahan yang telah kita campur, yang telah kita tabur ya di sini, ini kita ya kita aduk, kita gaul sampai merata ya. Tadi masing-masing ya manfaat fungsi udah kita jelaskan ya. Fosfat itu tadi walaupun di dalam tanah udah ada dan kita tambahkan lagi NPK, hanya di dalam tanah kan kita juga tidak tahu besar kecilnya. Tidak masalah, kita tanam dulu. Jadi sebagai cadangan unsur hara atau nutrisi tambahan ya yang ada di dalam tanah. Seperti itu ya. Mungkin teman sahabat perlu untuk diketahui, ini kemarin ya alpukat yang terserang ya bakteri virus, sehingga mengalami busuk pangkal batang ya. Kita bongkar cabut, akan kita ganti durian ya. Ini itu teman sahabat ya. Oke, kita akan aduk ini media tanam yang udah kita siapkan ini
Nanti kita akan ya bikinlah semacam semi busut ya. Ya mungkin nanti ya kita ada ketinggian lah ya dari atas tanah, nanti ya tidak langsung kita tanam di titik lubang yang udah kita gali, tapi ini hanya untuk kita gemburkan ya. Sehingga kita untuk membentuk bentuk fisika tanah itu tadi ya, salah satu sehingga ya struktur tanah itu tidak terlalu padat. Itu tujuan ya pengemburan dan tujuan pencampuran sekam. Ini akan kita lakukan ya, kita campur, kita aduk ya, dengan tanah yang ada di sekelilingnya ya teman sahabat. Setelah kita aduk merata ini ya, campuran dari sekam padi ya, ada unsur yang tadi kita tambahkan ya, berupa fosfat dan NPK berimbang ya sedikit, untuk mengantisipasi ya rayap lain sebagainya. Tadi ada kita taburkan juga puradan dan sekam padi ya. Jadi udah kita aduk campur merata ini. Ini udah siap ya, kita dudukkan di sini ya. Ini tapi sebelumnya ya kita harus lepaskan dulu polybagnya ya teman sahabat. Kita lepaskan polybagnya, nanti saya peragakan ya. Tentu polybagnya ini ya pasti rusak ya. Nanti akan kita potong bawahnya, ini kita lepas dasarnya, nanti baru kita cabut di atas ya. Ini yang udah kita siapkan ya. Jadi secara kepadatan ya kita udah menambahkan sekam ya. Tentu akan ada kegemburan atau porositas ya. Demikian juga tadi kalau ada semacam ya keasaman lain sebagainya, 3-4 hari lalu udah kita taburkan juga dolomit ya, atau kapur gamping ya, batu gamping. Dolomit yang mana kita tahu untuk membentuk ya struktur kimia tanah. Sehingga kimia tanah itu ya, sifat-sifat kimia tanah itu keasaman tidak begitu tinggi. Demikian juga basahnya ya sedang-sedang sajalah ya, 6,5 atau sampai 7 pH nya. Sifat fisika udah kita bantu tadi ya. Tentu kalau ada mikroorganisme ya, sifat biologi tanah juga ya, kita berimbang tadi ya, tidak terlalu banyak maksudnya ya penggunaan puradan ya. Sehingga mikroorganisme yang ada ya di dalam tanah ya, karena virus bakteri itu ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Itu jadi yang kita antisipasi tadi ya, untuk membentuk ya sifat biologi tanah itu ya, kita ya taburkan sedikit puradan. Tentu rayap apa yang tidak akan bagus ya untuk kelangsungan tumbuhan itu ya, mudah-mudahan tidak serta-merta mendekat, atau yang udah memang ada di dalam tanah bisa terhindar. Itu tujuannya ya teman sahabat ya. Oke, saya akan peragakan cara menanam. Oke ya, tapi sebelumnya ya coba saya akan mencoba ya mengangkat ya, karena ini lumayan berat juga ya. Terus coba kamera. Karena bentuk ya, bentuk posisi batang, pangkal batang ini ya udah bagus sih ya, sebesar jari jempol kaki ya. Pangkal batang ini di atas
jempol kaki orang dewasa. Hanya yang perlu kita perhatikan ya, ini ya, di pucuk atas ini sepertinya kan melentur ke arah samping kiri saya, sedangkan matahari timur di sana. Jadi yang lengkung ini kita hadapkan dengan matahari ya, secara gravitasi ya teman sahabat ya, penyinaran matahari itu nanti akan bisa membentuk ya, sehingga dia bisa terbentuk tegak lurus ya, 90 derajat lah kira-kira seperti itu ya. Jadi yang lengkungnya ini nanti ya, coba kamera di sini, ini ada lengkungnya. Ini lengkungnya kita posisikan ke arah timur. Itu yang saya maksud. Ini kan ada lengkungnya teman sahabat ya. Ini agak lengkung ke kiri saya, jadi nanti ini kita arahkan ke arah timur. Sehingga nanti ada penyinaran, otomatis dia bisa akan terbentuk ya, secara keseimbangan. Itu ya, oke. Saya akan coba pindahkan ini ya teman sahabat. Ini polybag kapasitas yang 50 liter ya. Artinya ini kurang lebih ya mungkin sekitar 50-an kilo lah, 5-60 kilo. Coba di sini kamera ya. Ini ya. Kebetulan di sana timur. Jadi yang bengkoknya ini, yang ada cembung ini ya, kita arahkan ke timur sehingga nanti dia akan bisa membentuk tegak lurus. Seperti itu ya. Tentu karena ini tidak begitu berat, jadi tidak perlu kita bantu dengan penyangga, tidak perlu kita kasih kayu dan sebagainya. Kira-kira seperti ini posisinya ya teman sahabat. Penanaman cara kita ini ya, kita tidak khusus menggali lubang ya, langsung kita masukkan, tapi kita gali lubang, tapi kita geburkan beberapa tadi unsur ya, termasuk media lainnya udah kita tambahkan. Ini tinggal kita buka polybag ya. Setelah itu nanti kita uruk. Setelah polybag ini kita lepas, nanti kita uruk ya. Setelah itu baru kita angkat atau kita lepaskan polybag di sampingnya. Sebelumnya kita akan lepaskan dulu polybag dasar ya. Polybag dasar maksudnya ya, ini alas ini. Kita akan melepaskan ya dasar ya, dasar polybag ini ya. Ini kita akan lepaskan ini ya. Ini kita menggunakan pisau ya atau cutter ya. Saya menggunakan cutter ini. Jadi usahakan ya teman sahabat, kalau polybag yang sebesar ini ya sebaiknya kita menggunakan ya jenis pisau atau cutter yang tajam ya, sehingga dia tidak begitu lama kita motong alasnya. Setelah itu kita tarik ya, kita tarik ini alasnya. Hanya saya ini tidak ada yang bantu. Nanti kalau kita minta bantu dengan kamera, nanti tidak ada yang kamera ya. Ini ya teman sahabat. Ini perakarannya ya. Ini perakarannya sangat banyak ya. Ini teman sahabat ya. Ini di dalam polybag udah kurang lebih ya 1 tahun 2 bulan. Hari ini kita tanam 19 Desember 2024 ya. Nanti akan kita update ya beberapa bulan kemudian ya. Coba ya. Ini perakarannya sangat baik ya. Ini setelah itu kita melepaskan ini ya. Sebelum kita melepaskan atasnya, kita timbun dulu.
ya. Caranya seperti ini ya. Kita timbun ya. Nah. Biar tanah polybag tidak bubar ya. Nah. Nah, ini udah separuh ya yang udah kita tutup polybagnya. Nah, jadi setelah itu ini kita lepas ya teman sahabat, tinggal kita tarik. Coba fokus kamera. Nah, ini ya. Ya perlu kehati-hatian, khawatir ya. Nah, sepertinya kalau kita angkat ya udahlah, kita cari titik aman. Ini kita potong saja ya teman sahabat. Nah, kita cari sambungannya di sini ya. Nah, sehingga nanti waktu penyambungan dia tidak begitu nampak. Nah, ini tinggal kita lepas seperti ini saja. Aman sudah. Nah. Jadi langkah selanjutnya kita tetap tutup sampai di sini ya teman sahabat ya, sampai polybag paling atas ini. Jangan sampai kita uruk ya di atas pangkal batang. Nah, contoh ya, saya peragakan ya. Seperti ini teman ya. Jadi nanti di sini tidak perlu kita uruk ya, kita timbun. Ya udah seperti ini saja. Nanti ya semuanya ya. Tentu kita bentuk nanti agak melebar dia. Jadi kalau kita videokan ini mungkin panjang ya. Oke. Seperti ini ya cara kita menanam ya durian. Sebelumnya udah kita posting ini. Jenis durian monsangking ya. Ini memang sengaja kita kejar tanam karena cuaca lumayan bagus ya, sehingga tidak perlu rutinitas kita penyiraman. Tentu nanti ya besok kali, ini udah kesorean, akan kita pasang paranet untuk mengantisipasi ya sinar yang ekstrim. Oke teman sahabat, jangan lupa di like, di share. Ini cerita kita. Silahkan kalau memang ada cerita teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita konfirmasi, akan kita balas ya. Demikian juga yang tidak kalah penting, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Begitu kita ada tayangan-tayangan terbaru dari channel Alphocate Farm, teman-teman akan ada pemberitahuan ya dari YouTube bahwa kita ada video tayangan terbaru dari Alphocate Farm. Dengan teman-teman mensubscribe ya, teman-teman udah mensupport, mendukung channel Alphocate Farm untuk bisa maju sama seperti channel YouTube teman-teman yang udah lebih dulu. Oke, selamat gumare, tetap semangat. Terima kasih teman sahabat yang udah like, men-share,
Sampai ketemu di tayangan-tayangan kami berikutnya.